Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dita Nurmadewi, dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau Software Engineering dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Bagri di Jakarta Selatan. Pembuatan video ini bertujuan sebagai syarat pengajuan sertifikasi dosen di bidang pengajaran, yaitu dalam rangka penyusunan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Gelombang 1 tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pengantar perkuliahan yang mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester atau RPS mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan Student Centered Learning yang berorientasi pada Outcome Based Education atau OBE. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dengan bobot 3 SKS. Perkuliahan dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2025-2026 dengan mata kuliah prasyarat yaitu Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Secara umum, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak membahas konsep, alat, metode, dan teknik dalam pengembangan perangkat lunak. Fokus utama mata kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa memahami proses pengembangan perangkat lunak yang andal, mudah dipelihara, sesuai kebutuhan pengguna, serta memperhatikan aspek kualitas perangkat lunak. Mata kuliah ini terdiri dari CPMK 01, CPMK 02, dan CPMK 03. Capaian pembelajaran mata kuliah ini mendukung 3 CPL, yaitu CPL 03, CPL 05, dan CPL 09. Sementara pada aspek asesmen, penilaian dilakukan melalui ujian, tugas, proyek diskusi, dan aktivitas pembelajaran lainnya. Sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 3 komponen utama. Penilaian meliputi UTS sebesar 30%, UAS sebesar 40%, dan tugas sebesar 30%. Ketiga komponen ini digunakan untuk mengukur pemahaman dan kemampuan mahasiswa secara menyeluruh selama proses pembelajaran. Mata kuliah ini juga terdiri dari 16 pertemuan, di mana masing-masing pertemuan dibahas seperti berikut. Berikut merupakan tampilan sistem BIK yang dilengkapi dengan modul e-learning sebagai media pendukung proses pembelajaran. Melalui platform ini, seluruh materi perkuliahan, forum diskusi, dan tugas dikelola secara terintegrasi. Pada video pembelajaran ini, kita akan masuk ke pertemuan ke-10 dengan topik software testing atau pengujian perangkat lunak. Materi yang akan dibahas meliputi testing strategi, development testing, test driven development, release testing, dan user testing. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami strategi pengujian perangkat lunak, menjelaskan pengujian pada tahap pengembangan, memahami konsep test driven development, membedakan release testing dan juga user testing, serta memahami pentingnya pengujian untuk memastikan perangkat lunak berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Oke, di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, sebelumnya pertemuan 9 kita membahas mengenai software quality management, di mana kualitas perangkat lunak itu bisa dicerminkan dengan kita menggunakan framework pemodelan dari rekayasa perangkat lunak. Nah, di materi pada pertemuan kali ini ada 5 agenda testing strategi, yaitu menjelaskan bagaimana strategi dalam pengujian perangkat lunak, development testing itu bekerja bagaimana ketika kita mendevelop atau membuat sebuah program, kita juga melakukan yang namanya pengujian. Kemudian test driven development, di mana sebelum tahap pengkodean itu juga dilakukan pengujian. Release testing adalah ketika misalnya softwarenya sudah rilis, itu pun juga ada pengujian. Serta yang terakhir user testing, menguji bersama user atau pengguna. Yang pertama mengenai pendekatan strategis untuk pengujian perangkat lunak. Ya, verifikasi dan validasi itu adalah bagian terpenting dalam pengujian. Pengujian perangkat lunak dilakukan dengan 2 hal, verifikasi dan juga validasi. Kalau verifikasi itu memastikan perangkat lunaknya sesuai spesifikasinya, misal di awal user itu minta supaya sistemnya itu bisa menggunakan mobile app,
web app ya, bisa di dua tempat nih, web app sama mobile app misalnya. Ternyata spesifikasinya ketika kita bangun itu memang sesuai dengan itu, maka itu sudah terverifikasi. Nah, berbeda dengan validasi. Kalau validasi itu adalah memeriksa apa sih yang dibutuhkan oleh sisi penggunanya, kayak gitu. Gambar yang pertama, testing strategi sama software testing step. Pengujian itu harus terstruktur, yang artinya kita nggak bisa nih loncat-loncat. Saya tiba-tiba saya pinginnya langsung sistem testing, Bu. Nggak bisa. Kita mulai dulu, ketika selesai decoding, ya, decoding selesai, kemudian dilanjutkan ke unit testing. Ya, jadi unit testing, integration testing, validation, baru sistem testing atau sistem secara keseluruhan diuji. Kemudian pengujian harus dimulai pada level komponen. Ini ada artinya dengan yang software testing step. Kalau kita lihat sebenarnya ketika requirement-nya itu banyak ya, maka sebenarnya bagian testingnya pun ikut akan nanti jadi banyak. Kayak gitu. Jadi pengujian itu harus dimulai dari level komponen yang paling kecil ya. Kriteria penyelesaian pengujian. Pengujian dianggap selesai ketika seluruh kriteria serta mencapai tingkat cacat yang telah diterima dan telah tercapai. Yang artinya sudah sampai di level sistem testing. Ya, jadi ada unit, integration, validation, baru sistem testing. Nanti kita akan pelajari satu-satu ya. Pengujian unit itu adalah pengujian di mana kita menilai komponen perangkat paling kecil, fitur contohnya itu masuk ke dalam unit testing ya. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap unit kode itu sudah berfungsi dengan benar. Makanya kenapa kalau misalnya kita mengacu sama Agile ya, salah satu contohnya, itu di unit testingnya biasanya membaginya per modul. Kemarin kita udah belajar ya pemodelannya, membaginya per modul. Nah, di dalam modul itu kita buat yang namanya test case. Nah, kemudian biasanya ada juga contohnya ya, nih ya, dalam Safe Home yang kemarin, di mana misalnya Safe Home itu pengujian unit bisa dilakukan pada fungsi deteksi gerakan. Safe Home ingat ya kemarin ya, masalahnya adalah terkait CCTV. CCTV yang dia nanti akan bisa ngelihat ada gerakan yang mencurigakan atau tidak. Kemudian nanti kalau ada gerakan mencurigakan, maka akan ada alarmnya yang berbunyi. Nah, di sini pengujian memastikan bahwa ketika ada gerakan di area yang dipantau, sensor itu dapat mendeteksi dan mengirimkan sinyal ke sistem pengontrol sehingga kita tahu, oh ternyata ada gerakan yang mencurigakan. Fungsi alarmnya itu bisa disebut dengan yang namanya test case ya. Unit terkecil ya. Test case itu unit terkecil. Semua unit terkecil atau fungsi ataupun fitur di dalam perangkat lunak diuji dilanjutkan ke yang namanya integration testing. Ya, yang disebut integration testing yang artinya setelah unit terkecilnya diuji satu persatu, ketika dia ada relasi dengan aplikasi yang lain atau dengan database, itu kan juga harus diuji. Datanya masuk nggak sih? Yang kita sudah tulis di database, datanya masuk nggak sih ke dalam sistem? Nah, itu dilakukan dengan yang namanya integration testing. Pentingnya integration testing adalah pengujian ini penting karena meskipun unit individual berfungsi dengan baik, masalah bisa muncul ketika unitnya berelasi dengan yang lain. Jadi contohnya ini pada Safe Home, di mana pengujian integrasi dapat dilakukan untuk memeriksa interaksi antara sensor gerak, pengontrol alarm, dan juga aplikasi pengguna. Nah, ini pengujian ini memastikan bahwa data yang dikirim dari sensor gerak itu diterima oleh pengontrolnya. Validation testing itu adalah proses pengujian untuk memastikan bahwa perangkat lunak itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari user. Artinya user merasa bahwa aplikasi ini bisa saya pakai. Apakah perangkat lunak telah memenuhi ekspektasi? User pasti punya ekspektasi yang disampaikan ketika di awal. Saya membutuhkan aplikasi yang bisa membantu saya untuk mendokumentasikan misalnya laporan keuangan saya. Nah, itu adalah contoh ya. Ketika Anda membangun sebuah aplikasi dan aplikasi itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh user yang tadi juga disampaikan, maka aplikasinya sudah tervalidasi dari sisi pengujiannya. Kayak gitu ya. Jadi kriteria pengujian untuk validasi itu dilihat dari kesesuaian spesifikasi dengan user yang diinginkan user tadi. Kemudian kegunaan atau usability. Misalnya aplikasinya sudah sesuai secara kegunaan, berfungsi dengan baik, kinerja serta keamanan.
kita tidak melupakan yang namanya keamanan. Keamanan adalah pengujian yang paling penting, apalagi di situasi dan kondisi di mana saat ini era teknologi, di mana sebanyak sekali orang udah menggunakan yang namanya dunia digital ya. Kemudian configuration review, ini adalah proses untuk memverifikasi ya apakah konfigurasi sistem ya termasuk perangkat keras, perangkat lunaknya itu sudah bekerja dengan baik gitu ya. Telah sesuai juga dengan spesifikasi yang sudah ditentukan dan juga kebutuhannya. Kemudian ada yang disebut dengan alpha testing dan juga beta testing. Ini ada ini dua jenis pengujian sebelum perangkat lunak itu dirilis atau dideploy ke publik. Ada alpha testing, ada beta testing. Alpha testing itu adalah pengujian perangkat lunak yang dilakukan oleh tim pengembang, yang artinya adalah tim internal sendiri. Kemudian beta testing itu adalah yang digunakan untuk eksternal atau orang di luar. Jadi pengujian itu tidak bisa cukup hanya di internal, tetapi kita juga harus menguji keluar ya oleh beberapa pengguna eksternal. Sistem testing itu adalah pengujian secara menyeluruh terkait aplikasi ataupun software yang telah Anda bangun. Itu seluruh sistem, jadi bukan test case lagi atau bagian terkecil, tapi sudah test case, sudah integration test sampai yang di tahap akhir, sistem testing. Kemudian kedua adalah recovery test. Seberapa baik sebuah aplikasi itu recovery. Contoh misalnya, ketika kalian mengakses sebuah aplikasi karena ada dampak di mana internet misalnya mati, ya, internet mati. Kemudian kalian buka lagi ketika internet sudah normal, seberapa baik tiba-tiba data Anda misalnya tetap tersimpan dengan baik gitu. Jadi bagaimana datanya itu tersimpan dengan baik, bagaimana dia nge-recovery ya atau pulih gitu, tidak terjadi crash, tidak terjadi error. Itu berarti aplikasinya sudah recovery dengan cukup baik. Kemudian security testing. Security testing jelas ini masalah keamanan, di mana sekarang sudah banyak sekali serangan, mulai dari SQL injection, terus habis itu juga ada DDoS dan lain sebagainya. Nah, serangan-serangan yang seperti ini itu kan tetap yang dilakukan yang namanya pengujian. Makanya ada pengujian untuk yang sifatnya security testing, yang tujuannya adalah mengidentifikasi potensi kerentanan sistem. Kemudian ada juga yang disebut dengan stress test. Stress test adalah menguji beban dari aplikasinya. Misal kalau sistem akademik biasanya sistem akademik biasanya diakses oleh 100 orang. Di stress testing kita kalikan 10. Kita coba naikkan. Ketika aplikasinya dipakai atau diakses secara bersamaan, misalnya dengan 1000 gitu ya, 1000 orang akses bersamaan, dia down nggak? Itu disebut dengan stress testing. Ada juga yang disebut dengan performance testing. Performance testing itu adalah mengukur kinerja perangkat lunak dalam kondisi normal. Beda ya, kalau stress testing itu mencoba menguji dengan bebannya dinaikkan paling ekstrim ya, paling ekstrim. Kalau performance testing itu diuji ketika sistemnya diakses normal. Misalnya 100 orang ya 100 orang yang diuji. Ini adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat lunaknya itu dapat dipasang dan dioperasionalkan pada lingkungan operasional yang diinginkan. Setelah kita melakukan pengujian tadi ya, dan juga mempelajari beberapa pengujian, kita lanjutkan ke seni yang namanya debugging. Pasti kalian sudah sempat tahu ya ketika mata kuliah algoritma dan pemrograman, di mana debugging ini adalah proses untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan, melihat bug-bug di dalam aplikasinya. Proses debugging itu ada beberapa tahapan: eksekusi test case, penilaian hasil, mencocokkan gejala dan penyebab. Kemudian hasil debugging ditemukan penyebab atau tidaknya. Prosesnya iteratif dalam debugging. Jadi kalau di dalam debugging itu sebenarnya tujuan kita adalah melihat kira-kira apa sih akar masalahnya, kenapa aplikasinya itu tidak bisa berjalan dengan baik. Debugging, identifikasi, correction, regression test, langsung test case. Memang pengujiannya dilakukan secara iteratif, yang artinya berulang-ulang. Tidak cukup sekali. Kenapa? Karena kita mencoba melihat apakah akar penyebab ketika sistemnya itu tidak bekerja dengan baik. Penyebabnya apa? Sama kayak dokter ya. Dokter itu kan biasanya tidak langsung memberikan resep kepada pasien. Dia identifikasi dulu penyebabnya apa sih gitu. Ini sama, debugging tuh kayak gitu.
Oke, memperbaiki kesalahan itu dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah identifikasi dulu, masalahnya apa? Kayak tadi yang dokter kan, identifikasi dulu akar masalahnya, implementasi perbaikan, ya, artinya tetapkan perbaikan yang mungkin bisa dilakukan, pengujian perbaikan, ya, kita coba diuji dulu perbaikannya, tes lagi gitu ya. Kemudian semuanya harus didokumentasikan sebagai bagian dari bukti ya atau pemahaman tim untuk aplikasinya di masa mendatang. Oke, kita lanjutkan ke development testing. Development testing itu adalah proses pengujian perangkat lunak yang dilakukan selama fase pengembangan oleh tim perangkat lunak. Nah, prosesnya bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunaknya sudah sesuai atau yang dikembangkan itu sesuai dengan prasyarat. Pengujian pengembangan bertujuan untuk memastikan bahwa ketika aplikasinya dikembangkan semua stepnya atau semua tahapannya itu sudah sesuai, ya, requirement-nya sudah sesuai. Kemudian mengidentifikasi kalau misalnya ada bug dan juga cacat. Makanya tadi kan juga ada proses yang namanya debugging ya, identifikasi bug. Kemudian pengujian pengembangan perangkat lunak ini penting ya, karena untuk memastikan bahwa perangkat lunaknya nggak hanya berjalan tetapi juga bebas dari yang namanya bug atau kesalahan atau error. Makanya penting untuk namanya kita melakukan development testing. Di dalam development testing komponennya ada 3, unit testing, komponen testing, sama sistem testing. Ya. Kalau unit testing yang tadi kita pelajari itu bagian terkecil ketika kalian melakukan yang namanya pengujian. Contohnya ini aplikasi Safe Home di mana dilakukan unit testing untuk memeriksa apakah setiap sensor geraknya itu ternyata memberikan data yang benar. Jangan-jangan saya gerak dikit gitu ya, terus ternyata udah teridentifikasi gerakan yang mencurigakan. Nah, padahal kan saya orang yang punya rumahnya misalnya ya. Kemudian komponen testing, yaitu unit yang digabungkan untuk membentuk yang namanya komponen. Nah, di level komponen itu juga dilakukan yang namanya pengujian. Ya, contohnya Safe Home ini melibatkan pengujian bagaimana sistem desain gerakan ketika digabungkan dengan sistem yang alarm. Ini kayak integration testing ya. Kemudian sistem testing, yaitu pengujian secara menyeluruh atau semua itu diuji dari awal hingga akhir. Oke, kita coba untuk evaluasi dan diskusi kembali. Kira-kira apa sih tujuan unit testing? Ngapain kalian melakukan unit testing gitu? Kira-kira apa? Apa? Yang D, menguji bagian kecil dari perangkat lunak untuk memastikan bahwa berfungsi dengan benar. Karena dia bagian dari yang unit testing. Oke, good, sudah benar. Nah, kita masuk ke konsep yang selanjutnya yaitu test driven development. Ini adalah konsep yang paling populer ya. Salah satu pendekatan ya yang populer di mana pendekatannya di pengujian itu dilakukan ya secara bersamaan dengan yang disebut dengan pengkodean. Jadi ketika ngoding itu hal yang sifatnya sama. Oke, misal, coba buat dulu test case-nya, ya. Habis kalian bikin test case-nya, coba kalian tulis. Terus habis itu lakukan yang namanya pengujiannya. Oke, tahapannya jadi lebih banyak. Kenapa? Di test driven development itu adalah pengujian dan pengembangan kode itu dilakukan secara bersamaan. Yang artinya, katakanlah misalnya menghitung sebuah luas persegi panjang. Kalian kan biasa kalau lihat atau menghitung luas persegi panjang itu kan ada rumusnya. Apa luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Oke, panjang kali lebar. Panjang kali lebar itu kan sebenarnya fungsinya kalian sudah tahu ya lebih dahulu. Nah, kalau di dalam test driven development, panjang dan lebarnya itu kalian nanti bisa asumsikan. Misal panjangnya 3, lebarnya misalnya 5 gitu ya. Nah, berarti kan hasilnya harusnya berapa? 15 hasilnya. Nah, ketika di dalam test driver itu adalah kalian bikin dulu ininya, baru tulis codingannya, tulis fungsinya. Setelah itu baru diuji. Jadi kalau biasanya pengujiannya itu di akhir,
Yang ini adalah sebelum ditulis kodenya, sebelum ditulis fungsinya, bikin rancangannya dulu. Kira-kira nanti ketika saya mau bikin sistem yang kalau panjangnya 3, lebarnya 5, itu luasnya harusnya 15. Baru ditulis fungsinya. Baru nanti diuji lagi. Kayak gitu. Itu yang pakai konsep yang ini, gitu ya. Jadi Anda mengembangkan kode secara bertahap bersama dengan tesnya, ya. Jadi dicoba tes dulu, kalau panjangnya sekian, lebarnya sekian, hasilnya harus 15. Kayak gitu ya. Nah, ini pertama kali diperkenalkan dari bagian metode extreme programming. Extreme programming itu adalah bagian yang disebut dengan pemodelan. Salah satu pemodelan juga, namanya extreme programming. Kalau kemarin kita belajar prototyping, waterfall, agile, dan lain sebagainya, ini juga ada yang disebut dengan metode extreme programming, ya. Nah, langkah-langkah dari proses TDD itu adalah identifikasi dulu increment fungsionalitasnya, kebutuhannya apa, tulis tense fungsionalnya, ya. Kemudian jalankan tesnya, implementasi, baru kita increment berikutnya. Jadi saat tesnya berjalan dengan sukses, Anda dapat melanjutkan ke pengembangan fungsionalitas yang lain. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah manfaat TDD, pemahaman masalah jadi lebih baik, cakupan kodenya juga di mana segmen kodenya ditulis setidaknya satu tes yang terkait, ya, pengujian regresi, debugging yang disederhanakan, dan juga dokumentasi. Tetap ya, yang namanya dokumentasi itu wajib. Nah, tapi TDD tetap juga punya keterbatasan. Dari pengembangan sistem baru, TDD itu lebih efektif dalam pengembangan sistem baru, di mana fungsionalitasnya kan masih kita bisa rencanakan lah fungsionalitasnya. Makanya tadi kan bisa direncanakan. Kemudian TDD menjadi kurang efektif jika Anda bekerja dengan komponen yang sifatnya besar. Bayangkan kalau aplikasinya besar, terus Anda harus satu persatu fungsinya Anda rencanakan. Itu kan juga akan jadinya biasanya menjadi lebih lama gitu ya. Kemudian sistem multi-threading, di mana TDD mungkin kurang efektif jika sistemnya multi-thread ya, di beberapa thread yang bisa berinteraksi pada waktu yang berbeda. Kemudian ada kebutuhan sistem juga yang terpisah ya, di mana TDD sangat berguna ketika Anda membutuhkan proses pengujian sistem untuk verifikasi bahwa sistemnya memenuhi prasyarat. Test driven development itu dapat membantu pengembang dalam meningkatkan kualitas pengkodean, karena kan diuji nih ya, dan mengurangi jumlah bug. Kira-kira tantangannya apa aja nih kalau dari test driven development tadi? Dari sisi waktu, membutuhkan waktu yang lama nggak kalau kita uji satu-satu? Iya, oke. Oke, kita lanjut ke release testing. Ini adalah proses pengujian pada versi perangkat lunak yang akan digunakan di luar dari tim pengembangnya. Jadi sudah ada tim pengembang, kemudian habis itu ada juga proses pengujian untuk release. Release ini memastikan bahwa perangkat lunaknya itu siap digunakan oleh pengguna akhir. Artinya user yang ada di situ, dia yang nanti akan melihat dari sisi kualitas dan performanya sudah sesuai belum sih gitu ya. Tim pengembang tidak bertanggung jawab atas release testing. Release testing dilakukan oleh tim yang sifatnya terpisah. Jadi harus eksternal ya, harus eksternal. Yang fokusnya pada validasi, yang artinya dia harus membuktikan bahwa usernya sudah berkata bahwa ini sudah sesuai loh sama kebutuhan dari sisi penggunanya. Release testing adalah proses pengujian black box. Jadi kotak hitam. Pengujian kotak hitam atau black box test, pengujian untuk melihat segala fungsinya itu sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan spesifikasi atau ekspektasi dari sisi user. Kemudian ada requirement based testing. Ini adalah pendekatan yang sifatnya sistematis, berarti urut langkah per langkah dalam merancang yang sifatnya test case atau kasus uji berdasarkan prasyarat fungsionalitas. Jadi kalau di awal ketika kalian analisis, kalian membagikan aplikasi itu berdasarkan fungsionalitasnya sama non fungsionalitas. Nah, di requirement based testing itu adalah menguji kebutuhan yang sifatnya fungsional, kebutuhan wajibnya ya. Ini contohnya, misalnya jika safe home ya, mengharuskan sistem untuk memberikan peringatan jika ada sensor gerak yang aktif, maka tesnya harus dirancang untuk memastikan bahwa sistem itu memberikan peringatan, kodenya diterima ya, ketika kondisinya sudah terpenuhi. Pengujian yang sifatnya tadi, performa,
Secara performa kita lihat apakah kalau misalnya dibebankan user yang sifatnya normal atau fungsi-fungsinya itu berjalan sesuai nggak sih, itu di performance testing ya. Kemudian ada stress testing, ini yang tadi diberikan beban yang ekstrim. Kira-kira kalau dibebankan beban yang ekstrim, sistemnya itu masih bisa bekerja normal nggak? Itu di stress testing. Oke, sekarang kita diskusi lagi. Release testing itu tujuannya apa? Oke, memastikan bahwa perangkat lunaknya itu sudah sesuai, ya, sudah siap nih digunakan oleh pengguna akhir. Oke, good. Sekarang tujuannya apa? Oke, ya, memastikan bahwa sistemnya itu sudah bekerja dengan baik, sudah berjalan dengan normal ketika benar-benar digunakan oleh user, ya. Oke, user testing ini adalah tahap dalam proses pengujian, ya, di mana kita melibatkan pengguna. Ingat tadi saya bilang bahwa yang namanya pengujian tidak bisa pengujian dilakukan hanya oleh tim developernya, tetapi harus bekerja sama, harus barengan dengan user testing, sehingga user itu bisa mengkonfirmasi bahwa apa yang Anda buat itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. User testing ini berguna ya ketika pengujian sistemnya dirilis. Di lingkungan kerja pengguna bisa mempengaruhi yang namanya keandalan, performa, dan juga kemudahan dari sisi pengguna. Nah, ini ya, pengembang tidak dapat mereplikasi lingkungan kerja nyata pengguna dalam pengujian mereka. Jadi yang bisa merasakan ya usernya. Kalian tidak bisa merasakan sebagai tim pengembangnya. Makanya kenapa kita tetap butuh yang namanya user testing. Ada 3 jenis pengujian pengguna, ada alpha testing, beta testing, sama acceptance testing. Kalau alpha itu dilakukan dengan sekelompok pengguna yang dipilih, ya. Kalau beta itu cakupannya lebih luas, berarti secara masyarakat atau lingkungan tuh lingkungannya lebih umum gitu ya. Acceptance testing itu adalah pelanggannya memutuskan kira-kira perangkatnya sudah diterima atau tidak gitu ya. Oke, apa yang dimaksud dengan alpha testing? Oke, pengujian yang bekerja sama dengan tim pengembang. Oke, pengujian oleh pengguna yang bekerja sama dengan tim pengembang, ya benar ya. Jadi, oke, yakin nih kalian benar nih alpha testing ini loh, benar ya. Sebelumnya kita udah belajar, berarti kan artinya hari ini kalau saya boleh rekap atau memberikan kesimpulan adalah kita belajar di mana ternyata pengujian itu harus dilakukan secara terstruktur, yang artinya bertahap. Ada beberapa jenis pengujian yang paling penting, dimulai dari unit testing, ya, kemudian ada validation testing, ada performance testing, dan sampai ke tingkat sistem testing, di mana dilakukan pengujian secara menyeluruh, ya, secara besar gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan ya pada perkuliahan kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Apabila tidak ada ya nanti teman-teman bisa lihat materinya pada e-learning ya. Silakan kalian download ya. Tadi paling nggak kita sudah belajar banyak hal. Oke, mungkin itu.